Pertama tadi masukin agen hayati untuk atasin baik untuk hamanya, penyakitnya. Jangan pakai dosis, semakin banyak semakin bagus. Sekarang ayah lagi nanam di Ungaran sama waktu Bupati Semarang ya, di luasan totalnya 2,5 hektar. 1.000 liter KRL aku masukin. Murni. Nggak bodo amat aku nggak beli kan. Kenapa? Karena ketika aku lihat ngeri kali lahannya kayak begini. Sementara orang kan nggak pernah nanya proses, nanya nanti panennya dapat berapa kan gitu ya. Sebuah konsep apapun nggak akan dilirik ketika ending yang nggak jelas. Karena orang nggak pernah nanya seperti apa proses, nanyanya apa hasilnya, berapa banyak hasilnya. Oh, di masyarakat begitu loh. Ya. Jadi berkuar-kuar ini hebat, ini anu-anu itu bullshit kabeh di mata mereka. Yang penting dapat berapa panennya. Lebih bagus baru mereka nanya pakai apa kan gitu. Nanti ya, ini pengalamanku selama 15 tahun di lapangan ya kayak begini. Bahkan banyak kejadian-kejadian lucu ya. Aku terangin di Pemekasan, Madura. Orangnya nanya simpel. Jangan megang pacul di umur berapa? Kurang aja nggak nanya begitu. Tapi itu lagi lapangan kayak begitu. Jangan belum lahir aku udah megang cangkul Pak katanya. Tapi kan kita nggak kelas ya. Bapak dapat berapa? Aku dapat segini, ayo. Ya, pintar-pintarnya ngomong aja kan. Bisa dipahami ya? Jadi hal yang pertama apa yang harus dilakukan? Apa sih? Apanya? Calon sama penyakit. Yang pertama dengan agen hayati dulu. Kalau agen hayati mungkin tidak memungkinkan menurut, baru masuk yang kontak. Kalau kontak biasanya kita ngambil dari nutrisi, ya, dari bahan-bahan yang ada di bahan baku apa aja. Kalau kebetulan kita makanya kan dari apa? Dari bebatuan, makanya atau nanti aku ajarkan prakteknya cara bikin AJR ya. Nggak ada rahasia. Kalau di sini nggak ada rahasia loh. Kalau di medsos aja nggak aku ajarin. Kenapa? Karena udah dipaten kan, nggak enak. Kalau di sini kan nggak yang materin nggak ada. Nanti aku ajarin rahasianya cara bikin AJR. Oke. Terus kalau untuk salon yang lainnya, untuk apanya? Aku pakai aroma. Ya. Kalau bener pakainya insya Allah. Kang Ahmad mana? Pernah pakai aroma? Pernah. Kasusnya bagus apa enggak sih? Jujur aja. Kasusnya. Ketika jenengan pakai aroma, ya, itu bagus kan sih? Bagus, cuma mungkin saya ininya dosisnya masih terlalu. Aku nggak nanya itu. Artinya bisa ngatasin hamanya enggak? Bisa. Padahal bahannya sederhana loh. Ketika apa? Ketika bener bikin. Pernah disemprotin ke ulat? Iya. Mati? Mati. Berapa lama? Kalau yang segini sekitar 1 jam lah. Yes. Yang itu mati. Yang kecil? Tapi yang paling segini itu nggak ada 1 menit mati. Ulat apa? Bukan aku yang ngomong loh. Ulat keker. Ulat Eh, kalau aku yang ngomong ya patos aja lah si ayah penemunya kan gitu toh. Ini pelaku loh. Aku aja baru ketemu 10 kali ini loh. Sales ini. Selama ini kita hanya komunikasi di dunia gaib aja kan. Maya. Dunia si Maya. Artinya apa? Enggak aku tadi itu sengaja biar dengan paham. Ketika suatu bahan walaupun dilihatnya kayak sederhana sekalipun, ketika benar insya Allah nggak ada bedanya dengan yang kontak dari bahan sintetis sekalipun. Kalau benar bikin. Karena kalau nggak benar, bor-bor yang gede, yang kecilnya malah joget. Itu banyak. Makanya nanti pas praktek pertama kali yang ngerjain, nyontoin, nanti Kang Ahmad ya. Karena aku anggap Lulus. hubungan dia ngomong bener kan kayak tadi kan. Nah, contohin gimana cara prakteknya. Yang lain nonton, habis gitu nanti mau gimana prakteknya. Siap. Enggak. Maksudnya itu gini. Jadi apa? Apapun suatu keilmuan
ketika benar dan sesuai dengan yang dianjurkan, insya Allah hasilnya luar biasa. Karena aku bikin apa gini-gini. Karena ketika ayah bikin sebuah formula, itu kan nggak asal-asalan. Pengujiannya itu kan bertahun-tahun. Tahu juga asalnya plak ngomong ayo ini tambahan gitu. Dan berani ngomong, kenapa? Oh mohon maaf, ketika kita ngomong kan kita punya tanggung jawab moral. Kenapa? Ketika nggak benar kan besok kita diledikin orang. Maka masa juga aku bodoh seperti itu kan nggak mungkin. Ya. Kita berani ngomong berarti kenapa? Karena kita udah yakin ini sudah terbuktikan kan. Yang penting benar bikinnya sesuai arahan. Ya alhamdulillah salah satunya pengalaman ini banyak ribuan yang udah ngebuktiin. Ini salah satunya. Ketika tapi banyak juga ya kok aku pikir kalau kok nggak mati katanya. Ya. Nah, itu faktor apa? Faktor pemahaman keilmuannya yang membedakan. Jadi boleh jadi bahan yang sama tapi nggak ngerti sumber bahannya di mana, misal hasilnya akan sama. Ya, ini hari ini kita bedah itu, makanya kita praktek hari ini. Ya, dia jangan ngerti yang benar tuh yang gimana gitu. Karena awas, pemahaman orang dan penalaran orang ketika berbicara hanya berdasarkan bacaan, tulisan. Biasanya kan implementasinya kan kadang-kadang pemikirannya kan nggak sama. Bisa saja si A menafsirkan begini, ya si B menafsirkan begini. Ujung-ujung ya, makanya hasilnya nggak sama. Ya, ini butuhnya praktik itu begitu. Jadi mami ya, oke, itu langkah yang pertama. Jadi apa? Masukin calon apa? Calon sama penyakit, apanya yang dimasukinnya? Apanya? Artinya. Oke, awas, jor-joran. Tapi sebelum budidaya udah tanaman ya alhamdulillah. Dikit salah dosis saja kasusnya kayak Kang Ahmad apa? Gosong. Padahal itu bahannya apa? 100% alami ya. Bisa ngebakar. Kebakar semua. Alhamdulillah. Tapi cabenya enggak ya, cuma daunnya doang. Enggak, artinya apa? Pembelajaran buat dengan Pak. Iya. Jadi jangan anggap sepele lah ini kan organik, kenapa lah, ternyata semua ada pakemnya. Iya. Ya, lanjutin nomor 2 sekarang. Nah, nomor 2 gini. Sebentar, ini sedikit menguak aja lah, pengen menguak aja ya. Allah Tuhan menciptakan alam ini sudah sangat sempurna. Oke, semua yang dibutuhin makhluk hidup yang diciptakan itu sudah ada di situ, termasuk di lahan kita. Sebetulnya kalau yang paham, kita nggak perlu nutrisi untuk tanaman kita. Nggak perlu masuk pupuk sebetulnya kalau yang udah paham. Kenapa? Sebetulnya sudah tersedia. Gimana? Gimana kita sendiri tidak ada. Yang jadi masalah kita bisa nggak memanfaatkan itu. Karena kenyataan di lapangan, di lingkungan, di alam, semuanya itu dalam bentuk terikat semuanya. Tidak berdiri sendiri. Karena kalau udah berdiri unsur ya hilang kabeh. Ya. M ada, P ada, K ada, semuanya ada pilihan itu. Cuma biasanya mereka sudah dalam keadaan terikat. Nah, yang nomor 2 apa? Untuk bisa menekan cost ke depan dan menciptakan ekosistem yang ideal, kita harus punya pasukan pengurai, perombak, dan lain-lain. Gini, saya pengen nanya lah sama jenengan. Bahkan dalam nitrogen pernah dengar tuh? Unsur N. Itu katanya kan dibutuhkan sama makhluk hidup, termasuk tumbuhan. Ya. Buat apa? Energi. Ya. Buat kebutuhan hidup. Secara umum gitu aja lah ya. Secara umum ya. Kita nggak ambil detail lah, muat nanti habis waktu. Intinya semua makhluk hidup untuk N, untuk pertumbuhan, ya kan? Nah sekarang gini pertanyaannya, N itu ada nggak sih di alam? Banyak. Oke. Bahkan terbanyak N itu di udara. Kalau jangan punya pasukan yang bisa ngambil nitrogen dari udara, selesai. Masih butuh urea.
Ngerti nggak maksudnya? Iya, iya. Ya, nggak putus loh sebetulnya. Bisa dipahami ya? Artinya apa? Yang kita butuhkan apa? Pasukannya itu. Di tanah itu banyak. Orang daun kering tuh. Itu fosfatnya tingginya minta ampun loh. Ketika jatuh ke tanah teruraikan menjadi apa? Ini apa? P2O5. Karena itu yang bisa diserap oleh tanaman kalau sudah jadi unsur, jadi ion kation tuh. Yang jadi masalah ketika jatuh ke tanah masih dalam bentuk terikat di dalam daun, tak bisa diapa-apain sama tanaman. Ibaratnya gini, jenengan dikasih beras atau gabah sekarung, disuruh makan, kan kita bukan air. Manusia perlu proses apa? Dinanak nasi. Artinya yang harus dijadiin nasi dulu dong. Tanaman pun sama. Diibaratkan daun kering itu masih dalam bentuk gabah, dalam sumber beras, belum bisa dimakan sama tanaman. Harus dipecah dulu jadi apa? Jadi nasi. Jadi kita butuh pasukan itu. Kalau nggak ada itu, bakal ada pemahaman ala organik itu lambat. Pasti orang untuk butuh pengorek ini butuh waktu begitu lama. Bahkan ada yang untuk diorekan bisa butuh waktu sampai bertahun-tahun sampai dia terus. Ya. Tapi kalau kita punya pasukan yang bisa menguraikan jangka waktu 1 menit, 1 jam, selesai sudah masalah. Seinstan, sintetis nanti. Oke, paham ya? Kesimpulan yang kedua apa? Wajib punya pasukan, pengurai, penambah, dan bla bla bla. Tapi jangan tanggung, jenderal juga. Karena kalau bukan jenderal, kita khawatirkan dia nggak bisa bersaing di lingkungan ekosistem itu sendiri. Dia terkalahkan, gitu. Paham ya? Kembali, jangan terlena dengan masalahnya saat kita masukin, anggaplah aja dia misalkan pangkatnya SD, sementara di lahan kita dia bisa terurai kalau pangkatnya oleh SMP, kan nggak bisa ngapa-ngapain dia walaupun kita masukin. Dan ini banyak kasus. Ya, saya sudah masuk kok tetap kayak begini. Yang dimasukinnya Lactobacillus ya, Bifidobacterium ya, bla bla bla. Pangkatnya apa? Kalau pangkatnya cuma kopral, aku nggak bisa ngapa-ngapain kan? Bisa dipahami? Jadi apa tadi? Pengurai dan kualitas pengurai. Dia harus yang jadi dominan di situ. Bisa dipahami? Oke. Kebetulan di kita di KRR sudah komplit. Ya. Pengurai ada, penamat ada, bahkan ada pemecah. Ini kelebihan KRR dibandingkan dengan rotan sebelumnya. Aku nggak boleh bicara yang lainnya ada. Ya. Rotan 1, rotan 2, rotan 3, rotan 4, kemudian keluar SR keluar RR, MR, lahir sekarang KRR. Fungsinya sama, hanya beda apa? Jagoannya aja. Ya, cuma beda itu aja. Di sini sama kok. Ya. Contoh, ketika pakai super rotan atau kita ketika pakai rotan, di situ dia bisa menguraikan, tapi nggak bisa memecahkan karena belum kategori bionuklir. Oke, adanya hanya mecahin tok dari 2 ya tetap jadi 2. Tapi kalau bionuklir 2 bisa jadi 2 juta. Keren kan? Ya. Hari ini aku ajarin nanti gimana cara merombak pupuk 1 kilo berubah kandungannya menjadi 1 ton. Tapi nanti kita praktekin ya. Makanya aku buka lahan segitu luasnya di mana-mana, ya nggak pusing orang fokus sekilo kok, setekan. Kalau ngerti ilmunya. Kalau hari ini aku buka rahasia. Yang penting jangan ngikutin manut apa adanya, wis jadi.
Jangan nanya, ya boleh nggak? Aku aja pusing mikirnya. Jadi pahami ya? Oke, jadi langkah yang kedua apa? Pasukan pengurai. Pasukan pengurai harus ada. Untuk apa? Membuat sebuah si ekosistem di lahan kita sendiri. Jelek-jeleknya kita apa? Pengen merunut ke ekosistem alam kayak di hutan. Padahal idealis itu kan. Ya, hutan nggak pernah dipupuk manusia. Buruk apa itu? Ya kan? Karena apa? Udah ideal ekosistemnya di situ. Kalau enggak, kasus A, tidak kan? Berulang terus. Oke. Nah sekarang gini, ini ada sedikit cerita intermezzo aja lah. Aku pernah nanam di Sumatera Barat, salah satunya ya, itu nanam kedelai sama teman kita, dari Babinsa. 100% nggak masuk apapun. Artinya nggak masuk yang dibilang orang-orang istilah pupuk gitu ya. Nggak masuk sama sekali. Yang ditanam nggak luas, cuma 5 hektar ya. Dari mulai tanam sampai panen nggak dimasukin apapun, hasilnya dapat 3 ton, lebih setengah ton dari yang pakai pupuk. Standar umum rata-rata kedelai kan jago-jagonya 2 ton setengah. Kita cuma bajak, masukin KRR sebanyak-banyak, habis itu udah selesai. Kenapa? Satu hal, kita bukan jago, cuma kita ngerti. Aku tanya sejarahnya, sebelumnya ini lahan pernah diolah nggak? Pernah ya? Berapa tahun? Sekian tahun. Wis, asal masuk KRR, nggak masuk pupuk lagi. Kenapa? Residu kimia sebelumnya bisa digunakan lagi. Butuh lagi pupuk nggak? Pakai pupuk nggak? Pakai bekas yang dulu. Jadi aku nggak jago, udah ngerti. Bisa dipahami? Itu meskipun pupuk kimia juga. Iya. Sisa sama kayak. Bisa dipahami ya? Jadi nggak jago. Berhubung yang lain nggak ngerti, jadi kelihatan jago kan kita ya. Paham ya? Sebenarnya aku pakai pupuk bekas residu punya orang yang sekian puluh tahun ke belakang. Artinya itu. Ya. Tapi kuncinya apa? Nomor 2 tadi harus punya pengurainya. Gimana cara menguraikan residu kimia yang sudah ada sebelumnya bisa dipecahin. Kalau enggak, ya wassalam ya gitu aja. Semakin lama sejarah sebelumnya dikasih pupuk nggak jelas, itu semakin banyak. Aku pernah meneliti secara teoritis tapi ya. Aku pernah waktu itu diuji sama Universitas Siliwangi. Aku masukin sampai ke dalam 12 meter, residunya hampir sama dengan di atas, luar biasa. Kata aku ini 100 tahun nggak habis. Tapi apa? Ada nggak pengurainya? Itu hanya masalahnya. Kalau nggak ada, ya nol besar. Ya. Bisa dipahami ya? Insya Allah, KRR mampu untuk itu. Berarti gambut bagus ya. Alhamdulillah, aku nanam di gambut banyak. Dan sekarang teman-teman kita yang di Kalimantan Selatan ya, binaan-binaannya Kang Budi, Kang Eceng, ya, alhamdulillah, bisa diposting bagus-bagus kan sih. Padahal itu nggak 100% itu. Ketika pengurainya ada dan mampu menguraikan. Jadi sekali lagi ya, jangan terbuai dengan iklan ini. Hati-hati ya. Jadi paham ya? Oke. Sekarang nomor 3. Faktor ketiga ya, nomor 3. Yang harus kita siapin sebelum apa? Berbudidaya. Ya kan? Kelihatan enggak? Apa? Tak boleh. Neng hujai. Walaupun ditutup, aku tahu dari kacamatanya. Dari matamu. Caranya deh. Ini yang ketiga. Tadi kan kita sudah ada masukin anti sama anti penyakit. Terserah. Sarana ya, masuklah yang biohayati. Biar apa? Biar berkesinambungan. Kita seumur hidup cuma sekali capeknya. Ini yang pertama. Yang kedua tadi masukin pengurai, perompak, bak, wajah dan lain-lain. Silahkan cari. Kalau ingin nyoba ke KRR, boleh. Boleh pakai produk yang lain silahkan. Yang penting paham, tanya dulu. Kalau kerja kayak gimana, silahkan aja. Ya. Aku nggak pernah ngajarin orang harus manut gaya, nggak tahu seperti itu. Oke ya, mau uang aja, bebas-bebas aja pakai apa. Yang ketiga apa? Yang ketiga. Ya. Ini yang sering menjadi masalah krusial di seluruh Indonesia. Apa? pH.
kita belum siap sebetulnya berbudidaya. Kenapa? Saat jenengan mau nanam tanaman, kebutuhannya belum diapa-apain, belum siap, selalu serba dadakan. Yang cepat ketersediaan air. Ya, harus diperhitungkan itu. Itu kan salah satunya aja. Gitu. Calon amunisinya, calon pestisidanya, calon apa lagi. Usahakan seluruh stok tanam sampai satu musim itu sudah ada. Jangan dadakan, dan kebanyakan kan begitu. Kelewatan. Ujung-ujungnya ketika sudah melalui stadium di atas kritis, selesai sudah babak belur. Kegagalan siap-siap aja. Paham ya? Aneh, ini kebiasaan. Makanya mulai sekarang sampai besok, ini contoh. Aku baru mau olah lahan, RP udah tak siapin. Ini mau tak angkutin nanti. Itu yang dijerigen-jerigen. Padahal namanya belum. Ketimbang kita telat nanti pas ada penanganan. Oke. Ini hal yang pokok yang ketiga ini yang harus dipahami. Sekarang ya. Nah, ini kumaha ya orang sini. Bogor ya? Sorry. Mana? Banjarnegara. Banjarnegara. Ya. Ibu Korea. Oh yang ini ya, gua lupa. Dan ini selalu kayak begitu loh karakternya. Berikut ini, waduh, belum ada ya. Yang ini. Kenapa? Ketika misalkan yang permasalahannya yang standar, yang kecil, mungkin tidak langsung efeknya begitu besar. Tapi ketika sesuatu yang masuknya hal yang dalam kategori misalkan sangat cepat perkembangannya, bubar jalan. Ya. Siapa yang nanam melon di sini? Kita nggak kan? Pengalaman sehari bareng penanganan, bubar tuh. Siap, rugi itu. Berapa puluh juta, lebih juta. Yang salah siapa? Apa? Belum siap sebetulnya. Oke. Dan ini kebiasaan. Ya, gini. Belum punya ininya, belum bikin ya. Ya udah wassalamualaikum, tunggu matinya aja kalau gitu lagi. Hati ya. Asal dalam budidaya apapun, bukan hanya di pertanian, di peternakan, di perikanan pun sama. Apapun yang kita butuhkan, siapkan dari awal sebelum kita budidaya. Nantinya. Jangan dibikin pas, lebihin. Siapa tahu kasusnya ada. Oke. Bisa dipahami ya? Ini faktor ketiga dalam budidaya. Lalu faktor yang terakhir. Apa yang terakhir? Yang tadi pH tanah. pH tanah tadi kan udah termasuk di kategori olahan ya. Faktor yang terakhir yang keempat apa? Kesiapan hasil. Pasrah. Yang faktor keempat apa coba? Apa coba? Pemasaran. Perawatan. Oke, awas. Tahu penyebab keriting itu foto api. Tahu penyebabnya? Itu. Tapi nggak dikerjain. Gini loh. Kenapa orang tua kita dulu tiap pagi pasti jalan ke kebun atau ke sawahnya, padahal nggak ngapa-ngapain. Ini teknik dia. Ini kita nanam cabai, masuk ke kebun cabai. Jangan cuma dilihat aja, dipegang, lihat, balikin. Ada nggak emat, ada nggak makhluk, nggak ada, selesai, balik kan gitu. Ya. Ini level perawatan tuh gitu, bukan ngocorin anunya, bukan. Ini teknik yang paling pokok. Telat sedikit, bubar di jalan. Oke, ini faktor penentu keempat itu berhasil sebuah budidaya. Apalagi kalau yang datang ke kebunnya seminggu sekali, nah, masalah. Ya kan wujud kasih sayang salah satunya kan begitu. Ya. Ketika, awas loh. Ketika ada satu pohon yang terkena, itu insya Allah dia nanti menyebar. Telat penanganan, bubar jalan. Dan ini yang paling sering kejadian di lapangan. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Ini sekarang yang di Ungaran aja. Sekarang kita kan nanam kan 1,5 hektar
sampai keriting, tangannya kan sampai rawit. Kata jahit, kenapa ada yang keriting? Ada foto ya? Oh kenapa nggak foto? Katanya apa? Males. Jenengan nggak pernah ngontrol. Aku tiap hari ke kebun. Iya, di sana suka ngopi gitu. Selfie. Yang utama selfie ya. Iya. Oke. Paham ya? Nah itulah pemain melon tuh karakternya semua udah seperti itu, keren-keren. Makanya aku bilang kalau petani melon main di yang lain pasti berhasil. Kenapa? Ini tekniknya sudah terbiasa, rajin terbentuk. Jadi apapun sebuah sehebat apapun, misalkan apa namanya nomor satu tadi, Agen Hayati sehebat apapun, terus Penambat, apapun pemerintahnya, ketika nggak diurus, nggak diteknis ya, gitu juga hasilnya. Kita punya anak 5, yang diurus 3, yang 2 bodo amat. Insya Allah stres nanti sama yang 2 itu tadi. Paham ya? Ini dasarnya ya. Ini dasar pemahaman yang harus dipahami kalau pengen berhasil di budidaya apapun yang kita tanam prakteknya sama kok. 4 hal tadi kalau jenengan sudah ngerti silakan praktekkan insya Allah pasti berhasil. Kalaupun ada kasus enggak parah amat. Ya. Baru nanti terakhir lagi apa? Ya doa sesuai dengan agama yang aku sombong amat. Ya. Wah ini pupukku bagus, malam besok dicabut. Ada Tuhan, sok banget tuh gue yang nungguin gitu. Ya. Tidak, yang semua dari itu ending-endingnya apa? Jangan lupa doa. Oke. Tapi berdoa aja tanpa ikhtiar. Ya nggak benar juga. Ya harus dua-duanya harus beriman. Ya, mau syariat sama hakikat baru bisa nyampe ma'rifat. Apa yang nanti kau ma'rifat? Oke, paham ya? Nah sekarang permasalahan di lapangan ternyata ketika kita sudah punya calon-calon agen hayatinya, kita punya calon pengorenya, ketika harus beli lagi kan kita pening juga, ya kan? Di judul KP2M akhirnya kan jadi rancu, katanya harus mandiri, masa beli terus? Kita paham loh? Jujur aja, aku tuh terjerat dengan tulisanku sendiri. Ketika aku tulis KP2M, kata aku hidupku siap-siap selesai sekali loh. Kenapa? Kita kan harus konsekuen. Gimana ngajarin untuk jadi mandiri, makanya aku ajarin semua. Paham ya? Kang Ajis, pokoknya tim yang untuk praktek tolong siapin. Aku nggak pakai teorinya sambil ngerjain. Jadi jangan sambil ngeliatin gimana caranya pembiakan biar hasilnya kemarin jenderal tetap hasilnya jenderal lagi gitu aja. Oke? Tapi kan belinya sama sekali toh. Bangkrut kan, bentar lagi juga. Bangkrut tuh di sini. Di Kalimantan orang belum tahu. Di Sumatera orang belum tahu ya. Oh, kita pindah aja ke sana. Oke, yang mau kita kembangkan, praktekin hari ini kita gimana mengembangkan URR, Triko, Miko, Meta, Rotor. Sini, tolong dijajari. Aku nggak dagang ya. Kalau aku dagang apa konvensional. Ini kan kita tulis aja biar nggak ketuker aja kan. Hebatnya tuh kalian begitu. Pinter ngomongnya tuh. Ya gini, ada satu hal. Kenapa banyak teman-teman di medsos gagal? Karena ada satu hal. Apa? Yang dikembangkannya itu tunggal apa? Enggak. Contoh. Info. Ini tuh gabungan. Tunggal. Oke. Triko. Salah sedikit pasti bubar. Gagal? Enggak. Jadi, tapi kualitasnya yang betul. Contoh, jadi kan nggak ngerti di 12 ini karakter apa setiap mikroba sama? Nggak sama loh. Lakto misalnya dengan misalkan Pseudomonas dengan Nitrobacter, dengan Nitrosamonas, dengan Nitro bla 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 ya. Hidupnya kan nggak sama. Membelah dirinya pun waktunya nggak sama. Simpelnya gini aja. Ini biar terkenal dulu ya.
Contoh misalkan kita nih di sini ada Saharomyces satu, terus kemudian ada juga Pseudomonas. Saharomyces itu membelah dirinya, misal aja di bohongannya ya, misalkan membelah dirinya 15 menit sekali, sementara Pseudomonas misalkan 1 menit sekali. Di jam yang sama, mana yang lebih banyak nanti? Ulangi. Ini bingung apa gimana nih? Oh, Bingung. ini anggap ini ada satu mikroba, Lactobacillus misalkan. Yang satu lagi Pseudomonas. Misalkan Lactobacillus dia membelah dirinya itu butuh waktu 15 menit. Dari 1 jadi 2, dari 2 jadi 4. Oke. Nah, Pseudomonas hanya butuh waktu 1 menit. Di kurun waktu yang sama, 1 jam misalkan, mana yang lebih banyak? Ngerti Mas Udaya? Iya. Ketika kita salah kaprah, nanti dari 12 ini ada yang dominan salah satu. Ujung-ujungnya bukan KRR lagi. Ngerti nggak Mas Udaya? Oke? Karena yang 12 ini udah aku desain untuk apa? Untuk saling membantu, saling menguatkan. Makanya banyak kasus, ya aku sudah gini, tapi penghasilan gini. Salah di standar awal. Oke. Nah hari ini aku praktekin gimana biar dia tetap dalam keadaan balance, seimbang. Oke, ngerti ya? Kalau yang ini cetek lah. Kalau yang apa? Yang tunggal-tunggal ini kan nggak ada persaingan. Ya kan? Kalau ini kan macam-macam. Apa gini kan? Mata, TVL, Miko, Ini kayak rotor ini isinya 6 mikroba ini yang aku masukin. Sama berarti 6 ini harus seimbang saat dikembangkan. Bisa jenengan mengembangin ini, jenengan nggak akan minta lagi gaya. Serius. Seumur hidup kan ujung-ujungnya kan? Mandiri dong? Ya aku bilang tadi, aku kejirat omonganku sendiri. Bisa dipahami ya? Ya apa artinya mandiri kalau aku nggak ngajarin? Sekarang gimana? Mau praktek? Ya mau. Dicontohin sekali sama Kang Ajis, nonton. Habis itu mau bagi kelompok silakan. Nah kita kata praktekin. Kalau media insya Allah cukup lah ya. 5 orang aja deh. Ya, cari partner masing-masing monggo. Per wilayah, Nah, enak wilayah. terserah lah, atur aja lah. Ya. Maksudnya kan biar saja jadi satu kelompok di grup Terserah WA. dengan pokoknya atur wes sendiri ya. Oh gitu ya. Nah, Siap. nanti setelah pas dengan praktekin, aku yang nonton bener apa enggak. Karena kalau ngelihat gini kayak gampang, besok balik ya lupa lagi kan gitu. Kalau nggak praktek langsung gitu. Jadi, lanjut siapin bahan yang pakai, tulis. Dalam mengembangkan ini ada beberapa trik dan beberapa cara. Aku ngajarin satu cara aja lah ya. Caranya apa? Cara cair. Nggak pakai padat, nggak pakai tutup. Kita pakai cara cair aja. Yang ayah pakai medianya satu, aku pakai kentang. Yang sekarang kita praktekin ya. Pakai kentang. Terus gula aren. Terus air kelapa. Hari ini kita nggak pakai dedak. Karena ternyata setelah kita pelajari banyak kasus kualitas dedaknya yang beres ya. Kita hilangin aja lah calon itu kan. Ya. Beda gilingan, beda kualitas. Apa? Beda gilingan, beda kualitas. Terasi dah. Nah, kita pakai itu yang sederhana aja. Katanya pengen simpel. Maksudnya awal ya, emang kita susah yo. Lupa ya. Jadi hari ini aku ajarin cuma yang 2 bahan. Satu Kentang, gula aren, Air kelapa. air kelapa. Oke, depan ya. Itu dia. Untuk kapasitas 10 liter, akan tulis. Jadi yang ini sebetulnya kalau ngerti ini bisa jadi 100 liter sebetulnya kalau ngerti ya. Tapi berhubung aku takutnya nggak benar, maka aku batasi di 10 liter gitu kan. Bukan bisa kalau lebih dari ini, kalau ngerti gitu kan. Berapa cc itu ya? 100. Berapa cc? 100. Anggap nih biang yang ini ingin dijadikan jadi 10 liter, yang dibutuhin 1 kentangnya minimal setengah kilo.
Mau 1 kilo kalau ada lebih bagus, minimal. Oke. Terus gula aren sama, minimal setengah kilo. Lebih banyak lebih bagus. Cuma perbandingannya wajib 1:1. Kalau kentangnya setengah, maka gula itu wajib setengah. Kalau kentang 1 kilo, maka gula pun wajib 1 kilo. Dan itu harus ditimbang. Iya. Oke. Jangan asal-asalan. Oke. Nah, air kelapanya murni 10 liter. Tapi jangan kelapa muda. Yang pokoknya yang udah lewat degan aja ya, udah lewat degan. Udah tua gitu. Nah, tapi itu nanti pemakaiannya dibuka saat mau dipakai aja. Jadi dikupas sih boleh, tapi nanti ngambil airnya pas dadakan. Setelah apa? Setelah pas mau proses. Oke, 10 liter ya. Kuncinya di pengerjaan. Kuncinya di situ loh. Pahanya seperti itu tadi. Usahakan jenengan kan pemula setiap pengerjain ini kerjakan di malam hari ya, di atas jam 8 malam. Kecuali udah kampium, udah nalurinya, isinya udah terbentuk berapa hari biasa. Tapi kalau jenengan asal aja ya, usahakan nanti kalau jenengan ngerjain itu malam hari. Tuh lebih keberhasilannya tuh lebih tinggi ya. Faktor X penyebaran itu lebih berkurang.